Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Satu, straight news, soft news, dan feature pada media online. Media online-nya itu ada dua. Jadi untuk satu kategori, satu berita ya. Jadi di sini ada berapa aja beritanya? Ada straight news, ada soft news, ada feature. Nah, buat Kak Elis ngumpulinnya tanggal 18, deadline-nya ini adalah tanggal 23. Oke, 100 semua. Yang terakhir ngumpulin siapa? Sekarang tanggal 23. Wow. Oke, yang terakhir ngumpulin. Nah, ini masih Mbak Susan masih dapat 100. Oke, kita bahas dulu dari yang atas. Kak Elis ini luar biasa loh. Dari semester sebelumnya juga Kak Elis paling bagus nilainya. Makin ditingkatkan ya Kak Elis. Oke, Kak Elis ini beritanya mana? Dikutip dari beritanya mana? Contoh berita Ferdi Sambo yang saat ini. Oke, contoh berita Ferdi Sambo. Tapi berita Ferdi Sambo ini banyak Kak Elis. Ada ya. Jadi maksud saya tuh diambil satu contohnya. Iya. Kita ambil satu contohnya, kita identifikasi ini loh beritanya gitu. Jadi bukan secara general, misal berita tentang ini. Karena topiknya bisa aja sama, tapi kita bisa bikin beberapa produk jurnalistik. Jadi gini maksud saya. Mbak hari ini masak misalnya menunya apa Mbak? Apa Kak? Ada yang masak kah hari ini? Coba sharing ke kita, masak apakah hari ini? Misalnya kayak apa ya? Katakanlah seafood ya kan? Seafoodnya misalnya lobster. Yang mau dimasak lobster, tapi kan dari lobster itu bisa kita bikin pindang, bisa kita bikin sop, bisa kita pakai saus padang ya kan, bisa kita buat apalagi kalau misalnya lobster bisa dibuat mungkin ada yang suka gulai, dibuat gulai ya kan, terus dimasukin ke, mungkin ada yang mau bikin goreng di crispy ada gitu kan. Jadi intinya adalah lobster itu sama seperti Ferdi Sambo, itu topik. Tapi di dalam dalam memberitakan Ferdi Sambo ini kita bisa bikin feature-nya ya, kita bisa bikin artikelnya, kita bisa bikin straight news-nya gitu. Jadi makanya di sini maksudnya adalah saya memberikan link ya, ini linknya. Jadi dicari di sini, misalnya berita tentang Ferdi Sambo gitu kan, kita cari satu. Oke, ini udah linknya ya. Terus kita ketik di sini Ferdi Sambo. Nah, ini banyak nih beritanya tentang Ferdi Sambo. Nah, sekarang siapa yang mau bantu saya untuk mengidentifikasi mana? Nah, sebelum itu kita ngulas balik apa itu straight news, soft news, dan feature. Tapi kalau dilihat dari definisi nggak ada masalah ya, teman-teman semuanya udah paham. Ini sampai buka buku. Tapi gini, ketika kita bisa
menjelaskan definisinya, belum tentu pada akhirnya teman-teman juga bisa membedakan mana straight news, mana soft news, mana feature. Sekarang dari yang sudah hadir ini ada berapa orang? Ada Kak Adinda, ada Kak Catherine, Mbak Dewi, Kak Elis, Kak Elizabeth, Mbak Komala, Mbak Sri Desi, Mbak Susan, Mbak Yuyun. Yuk, coba bantu aku. Siapa aja boleh, silakan. Siapa yang bisa? Mana tadi? Oh my god, where I open? Coba bantu aku untuk ini, ada berita tentang Ferdi Sambo ya, teman-teman. Nah, ini pengertiannya dari straight news yang dibuat sama Kak Elis. Kak Elis ini secara definisi bagus banget karena ini buku ya, dikutip dari buku langsung ya definisinya. Oke, siapa yang bisa bantu? Yuk. Ini ada berita Ferdi Sambo. Mana yang beritanya straight news, mana soft news, mana beritanya yang feature. Nih, saya kasih, kalau misalnya kata Mbak kakaknya bisa bilang scroll dulu di bawah cari-cari. Oke, nanti saya scroll sampai ke bawah gitu. Ayo, siapa yang mau? Ini saya highlight ya, biar teman-teman bisa membedakan. Straight news itu kejadian terbaru ya. Dan sebenarnya semuanya penting. Tidak ada yang tidak penting. Yang diberitakan itu pasti penting, ya kan? Bedanya straight news sama soft news. Kalau soft news itu kan timeless, maksudnya mau kapan aja bisa diberitakan gitu loh, mau kapan aja bisa dipublish. Tapi kalau straight news tuh hari ini kejadian ya hari ini harus dikabarkan. Kalau bisa besok dikabarkan udah sudah tidak up to date lagi, sudah tidak kekinian lagi, sudah tidak terkini lagi gitu kan, udah ketinggalan informasinya. Nah, ada informasi yang seperti itu sifatnya dan harus segera ditayangkan gitu kan. Nah, di sini tadi Kalis bilang nih salah satunya adalah contoh berita dari Ferdi Sambo. Nah, di sini ada link sudah saya buat ya kan, sudah saya tadi kan soalnya kan harus dari News Detik ya. Ini udah ini, terus kita lihat Ferdi Sambo. Nah, di sini saya cuma minta teman-teman coba bantu identifikasi. Jadi kita belajar sama-sama dia. Mana yang mana yang feature, mana yang straight news, mana yang soft news. Ini bisa kecil enggak? Soft news. Ini ada contoh yang menarik nih. Apa itu satu ekor burung dalam bahasa Inggris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan ini saya akan membacakan sebuah pabrik rumahan. Ini ya, ada contoh, kita identifikasi ya. Bisa jadi yang buat contoh ini keliru, bisa jadi yang buat contoh ini benar.
Jadi dia dari Universitas Nasional Fakultas FISIP Ilmu Komunikasi. Wah, dia ternyata S2 ya. Oke, Universitas Nasional. Ada yang tahu Universitas Nasional di mana? Ada Miss di Jakarta Selatan kayaknya. Sebuah pabrik rumahan home industri ganja sintetis di Bogor dan Bandung, Jawa Barat dibongkar polisi. Pabrik Ini dia bilang hard news ya. Ini contoh hard news ya. Sebuah pabrik rumahan home industri ganja sintetis di Bogor dan Bandung, Jawa Barat dibongkar polisi. Pabrik ganja ini dikelola oleh anak-anak muda dan meraup omset hingga ratusan juta rupiah. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menyebutkan ada 9 tersangka dibekuk, yakni AH, MR, AS, J, R, RP, RA, TA, dan M. Kesembilan tersangka diamankan pada 26 dan 27 Mei 2021 di daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam penggerbekan tersebut, polisi menyita 185 kg tembakau sintetis. Selain menyita ratusan kilogram tembakau sintetis, polisi juga mengamankan bahan-bahan kimia dan peralatan yang digunakan untuk melakukan produksi. Tembakau sintetis tersebut diedarkan melalui media sosial dengan kemasan seperti snack-snack ringan dan ditargetkan untuk kalangan anak muda. Para tersangka pun akan dijerat pasal 112 hingga 114 ayat 2 Subcyber Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Oke, itu tadi contoh untuk yang straight news atau hard news ya kata lainnya ya. Ingat ada beberapa poin dalam informasi tadi ya yang menjadi clue pembeda antara hard news dan straight news. Teman-teman silakan diingat-ingat poinnya. Nanti kita bahas setelah kita dengarkan yang soft news ya. Di tengah pandemi saat ini, wisata seru, aman, nyaman, dan memberikan edukasi tentu menjadi salah satu hiburan yang dicari banyak orang. Seperti halnya yang dihadirkan pada Taman Rekreasi dan Bermain yakni Cimory Dairyland Puncak Bogor. Berlokasi di kawasan Cipayung, Girang, Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Dengan tempat yang cukup luas dan fasilitasnya pun memadai, menjadikan wisata ini wajib kita kunjungi. Untuk akses menuju ke sana pun tidak ribet dan cukup mudah, karena lokasinya tak jauh dari pusat kota Bogor. Hanya berjarak sekitar 28 km dari pusat kota Bogor dan membutuhkan perjalanan waktu sekitar 45 menit saja. Cimory Dairyland Puncak ini merupakan salah satu objek wisata baru di Bogor dan ramai diperbincangkan di berbagai media sosial. Tempat ini memang tergolong masih sangat baru karena baru soft opening pada tanggal 1 Mei 2021 kemarin. Selain itu, Cimory Dairyland Puncak Bogor pun menyediakan berbagai area bermain dan banyak wahana seperti horse riding, komiking, zip farm, dan masih banyak lagi lainnya. Tak salah jika tempat wisata keluarga di Bogor terbaru ini kalian jadikan pilihan untuk liburan di akhir pekan mendatang bersama keluarga, sahabat, maupun teman dekat. Sekian untuk video kali ini. Oke. Nah, kelihatan banget ya bedanya ya. So, ada yang mau komentar dari dua contoh di atas? Kira-kira poinnya apa ya? Bedanya hard news dan soft news. Ini udah aku kasih tahu nih clue-nya. Kejadian terbaru dan kalau di soft news itu tidak terikat sama waktu. Jadi kalian mau tahan beritanya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, tetap aja berita gitu namanya. Tetap aja penting di publish gitu. Tapi kalau yang straight news atau hard news, kejadiannya kalian tahan 1 jam aja. Seandainya kalian
media online. Kalian tahan 1 jam aja. Udah informasi yang mau kalian tahan 1 jam itu sudah tidak up to date ketika kalian mau publish. Oke, ada yang bisa bantu saya berkomentar tentang itu? Kira-kira yang paling bagus contohnya untuk strike news apa? Kalau tadi kan berita tentang apa tadi ya? Bandar narkoba kan ya? Ada yang paling bagus untuk berita tentang strike news ini. Dan benar-benar harus diinfokan secara segera. Ayo, tentang apa? Tentang resesi perekonomian, Miss. Resesi perekonomian untuk yang teknis ya Kak ya? Yang resesi buat 2023 itu dulu, Miss. Oke. Kalau resesi itu tergantung dari sisi apa ya? Maksudnya gini, resesi perekonomian itu kan banyak ya. Bisa jadi dari kenaikan harga BBM, ya kan? Bisa jadi harga sandang pangan pokok gitu kan? Bisa jadi dari nanti kehidupan masyarakat pesisir pantai. Bisa jadi itu banyak ya. Dan kalau resesi itu kan kejadiannya 2023 ya kan. Berarti sekarang masih apa? Masih ibaratnya prediksi ya kan? Masih prediksi. Dan kalau kita berbicara tentang prediksi itu masih belum 100% ya kan. Ada yang lebih tepat lagi, tapi yang Mbak sampaikan itu baik ya, sudah baik. Ada yang lebih tepat lagi. Yang lebih tepat lagi apa? Bencana alam. Ya. Jadi kalau misalnya kejadian bencana alamnya hari ini misal ada kejadian bencana alam di mana terbaru? Belum ada ya? Belum ada kabar-kabar ya? Nah, misalnya kayak di mana? Itu bukan bencana tapi kebakaran Islamic Center itu. Masjid Islamic Center. Nah, kebakaran. Katakanlah ada kejadian kebakaran malam tadi ya kan, pukul 12 lewat 13 menit. Untuk berita media online, ketika dapat berita di jam segitu langsung harus dikabarkan. Jangan ditahan. Misalnya ada berita media online A, media online B, media online C, D, F, G. Nah, katakanlah kita ini sekarang ini enak banget ya, bisa kita langsung klik, kita keluar ya, langsung keluar audio ini juga keluar. Nah, katakanlah kita dapat kabar dari sekarang kan orang media sosial gampang banget ya share kayak gitu kan. Nah, katakanlah kita dapat sharing dari teman kita di grup, ada kebakaran ya kan. Kita mau cari apa benar ini beritanya atau hoax gitu kan. Kita cari kebakaran gitu kan. Kebakaran di mana itu Kak? Misalnya anggaplah di Jakarta Utara. Jakarta Utara ya. Oke. Ketika kita mencari ini di Google ya kan. Mata kita ya kan pasti akan tertuju yang di paling atas ya kan. Nah, kalau misalnya untuk media online berita itu ini 1 jam yang lalu ya, kejadiannya hari ini barusan kemarin ini yang di Kemarin yang masjid itu bukan sih? Beda ya? Masjid Islamic Center itu Jakarta. Beda. Oh beda, botolan mus. Oke. Nah, ketika ini kita cari di Google ya kan, mata kita itu akan tertuju ke yang paling atas ya kan. Paling atas artinya dalam dalam algoritma siapa yang cepat publish dan siapa yang dekat dengan keywordnya itu akan muncul di list paling atas. Dari sisi waktu saja ya teman-teman, dari sisi waktu saja. Gimana
tulisan teman-teman bakal dapet dibaca sama pembaca, tapi teman-teman belum selesai nulisnya. Itu kalau untuk media online ya. Kalau untuk TV ya kan, biasanya kalau memang itu dampaknya sangat luar biasa ya kan, itu bisa aja disiarkan di sela-sela acara. Sering banget teman-teman sering nggak ngeliat misalnya lagi asik-asik nonton gitu kan, nonton misalnya yang paling jam tayang malam itu biasanya sinetron, kalau nggak sinetron adalah reality show, adalah pencarian bakat dan lain sebagainya. Tiba-tiba lagi enak-enak misalnya lagi vote gitu kan, lagi menentukan siapa yang bakal keluar, tiba-tiba jeda sesaat ada aja berita orang meninggal ya kan yang harus dikabarkan ya kan. Atau ada aja berita tentang pesawat jatuh atau kalau misalnya, jadi ketika ada informasi apa peristiwa kejadian yang itu sangat berdampak bagi banyak orang, kehidupan banyak orang ya, skala besar, itu pasti bukan pasti, itu harus diberitakan sesegera mungkin. Itu namanya hard. Salah satunya ya, salah satu kategori dari waktu saja. Kedua, tadi penting dalam artian apa tadi? Itu tadi dia berpengaruh untuk hajat hidup orang banyak. Makanya tadi saya tidak mengatakan kalau misalnya yang resesi itu belum baik untuk dijadiin contoh. Itu baik untuk dijadikan contoh karena kan sudah banyak ya, bukan hanya sebenarnya sudah ada beberapa negara yang mengalami resesi. Kayak misalnya Turki itu udah mengalami resesi dia. Inflasinya udah tinggi banget dari awal tahun, itu udah tinggi banget kan. Harga uang lira ya dia mata uang. Jadi pertama kali saya cari informasi tentang Turki itu harga liranya tuh tinggi banget dibanding Taiwan. Satu liranya itu, bener nggak sih lira kalau Turki? Mata uang tuh. Iya lira. Jadi dulu itu kalau nggak salah saya 1 lira itu 7.000 atau 3.000. 1 lira 2. Pokoknya sekarang itu kurang dari setengahnya. Jadi inflasi saya belum berangkat itu 2018, sebelum saya berangkat 2017 ya. 2017 itu bagus banget ekonominya Turki, walaupun waktu itu sering banget kejadian bom bunuh diri ya. Zaman-zaman 2017-2018 itu sering banget di Turki kejadian bom bunuh diri, bahkan di airportnya, bahkan banyak mahasiswa Indonesia yang akhirnya sekolah di Turki memutuskan baru 1 tahun di Turki pindah ke negara lain untuk lanjutin sekolah gitu kan. Itu jadi kalau dibilang resesi itu bisa jadi hard news, yes bisa. Tapi masih tergantung topiknya apa dulu. Makanya tadi saya bilang tergantung topiknya apa dulu. Kalau berkenaan dengan BBM, hari ini tiba-tiba harga BBM dunia itu naik, harga minyak dunia naik ya kan. Akhirnya yang sudah naik, harga kita misalnya sekarang berapa? Harga Pertalite Indonesia hari ini 7.650 ya kan. Katakanlah dinaikkan lagi jadi 8.000. Nah, saat diumumkan naik 8.000 ya, itu pasti sudah ada dampaknya kan. Jangan kan itu. Pemerintah tiba-tiba ngambil kebijakan. Nah, itu pasti ada press conference kan. Press conference itu ketika kita nonton ya, misalnya nonton apa hari ini, acara musik kan banyak lagi jam 7. Terus tiba-tiba yang di desk kepresidenan ya, istana kepresidenan, pasti dia ngontak editornya untuk yang bagian media penyiaran ya kan. Bisa nggak minta slot misalnya 10 menit gitu kan, atau nggak banyak-banyak 5 menit. Kenapa? Ada kebijakan mendadak nih, harga BBM naik dan pemerintah memutusin untuk naik 100. Nah, hasil konferensi itu aja ya pasti diambil. Detik-detik dia mengumumkan naik 100 rupiah misalnya. Itu aja harus
ngambil slot timing kita lagi nonton ya kan. Sering nggak teman-teman kayak gitu? Tiba-tiba lagi asik nonton apa gitu kan, terus tiba-tiba acaranya dialihkan untuk berita informasi tertentu gitu kan. Nah itu namanya hard news ya. Jadi ingat teman-teman, hard news itu satu, dia memang punya dampak yang besar ya. Dua, dia harus dia terikat sama waktu. Jadi jangan ditahan-tahan berita itu. Harus disampaikan segera. Ketika teman tahan beritanya ya, akan kalah dengan dengan media yang lain gitu kan. Artinya teman-teman harus mencari sudut angle poin yang lain untuk dibahas gitu. Ketika informasi utamanya adalah misalnya kejadian bencana alam, orang jam 1 misalnya sudah memberitakan tentang ada bencana alam banjir bandang di wilayah A misal. Teman-teman nggak bisa lagi ngambil sudut poin ada bencana alam di lokasi A. Sementara teman-teman gitu kan, maksudnya media yang lain sudah memberitakan 1 jam yang lalu. Kalau teman-teman memaksakan untuk memberitakan itu juga dengan sudut angle yang sama, itu akan menjatuhkan kepopuleran dari media teman-teman sendiri. Kenapa? Pertama, ketika dicari atau apa kalah cepat, orang akan mencari informasi yang sudah tersedia gitu kan. Itu aja dari situ aja. Jadi itu ya untuk hard news. Nah, ketika hard news kita sudah paham definisinya seperti itu. Soft news gimana? Soft newsnya kebalikannya dari hard newsnya. Jadi kalau soft news, makanya itu tadi kan kalau Kak Elis tadi ngambil contoh mana Kak Elis? Nah, ini terus nah ini terus kenapa saya bilang oke, berita tentang Ferdy Sambo. Berita tentang Ferdy Sambo itu banyak sekali yang masih bisa diangkat. Ada yang bisa diangkat secara hard news, ada yang tidak bisa diangkat yang dia diolah lagi datanya nanti akan jadi soft news, diolah lagi datanya nanti bisa jadi feature. Nah, gitu. Jadi misalnya contohnya ini ya, ini tentang Ferdy Sambo semuanya kan. Ini yang baru keluar hari ini. Terpopuler sepekan, Eliezer tak bisa tolak perintah Sambo. Heru pimpin Eliezer tak bisa tolak perintah Ferdy Sambo. Oh ini ada beberapa deretan berita ya. Terus ini kayaknya bukan satu berita, ini headline sepertinya. Jadi ya, soalnya dia bilang video 20 detik. Kalau video 20 detik news of the week. Jadi dalam minggu ini ya, karena ini hari Minggu ya kan. Jadi dia membuat rumusan berita-berita terpopuler dalam 1 minggu gitu. Jadi ini tidak bisa termasuk, karena ini kumpulan ya. Jadi kita tidak melihat yang ini. Kita lihat yang di bawahnya. Ancaman hukuman mati untuk Ferdy. Ini tanggal 21. Terus Ferdy Sambo siap beri informasi penting dari buku hitamnya. Benarkah dakwaan istri Sambo tak bisa batal demi hukum? Hal baru dari Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal soal pisau. Nah, semuanya ngomongin tentang Ferdy Sambo. Dan ini kalau nggak salah tanggal 21 kemarin tuh sidang ya dia ya. Ferdy Sambo sidang tanggal. Oh nggak sidang. Bukan sidang terus. Nah, teman-teman, ini kalau berita Ferdy Sambo yang kayak gini bisa dijadiin berita hard news. Tapi ada yang dia nanti bisa jadi ke soft news.
Soft newsnya seperti apa? Misal gini, reka ulang. Reka ulang itu dibuat lagi beritanya, ya kan? Ternyata misalnya kan kemarin ada info ya, info tentang CCTV-nya bisa diambil lagi ya kan, rekaman CCTV-nya. Nah, rekaman CCTV itu bisa dibuat 2 berita. Dalam artian misalnya pertama hard news, satu lagi bisa ke soft news. Hard news-nya apa? CCTV kembali ditemukan gitu kan. Ada perbedaan fakta yang telah diungkapkan di pengadilan atau dari BAP, berita acara penyidikan gitu kan. Nah, itu bisa jadi yang hard news-nya. Kenapa? Karena tadi pertama punya dampak besar. Semua orang kan sekarang lagi fokus ke Ferdy Sambo, walaupun ada isu-isu lain kayak misalnya isu artis lah, terus ada lagi isu artis yang sekarang yang namanya itu banyak banget komplikasi yang perbuatan yang tidak baik gitu kan. Pokoknya di masalah terus gitu kan. Tapi tetap orang ngikutin yang kasus Ferdy Sambo itu masih tetap aja gitu kan. Walaupun banyak kasus yang artis lain yang lebih besar gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa diambil Ferdy Sambonya yang satu hard news-nya kayak gitu kan. Ternyata hasil sidang di dalam persidangan hari ini hasilnya adalah CCTV dikembalikan dan informasi dari CCTV berbeda dari itu misalnya kan. Jadi judul misalnya perbedaan fakta dari CCTV versus BAP gitu kan. Nah, itu judulnya misalnya. Terus kalau mau dibikin soft newsnya gimana? Nah, bikin soft newsnya bisa dari reka ulang ya kan. Reka ulang ditampilkan lagi ya kan. Dari dari pernyataan Ferdy Sambo sebelumnya ya kan. Dibuat lagi, diberitakan kembali ya. Disebutkan sebelumnya Ferdy Sambo mengungkapkan bahwa yang meninggal itu Joshua, Brigadir Joshua ya. Almarhum Brigadir Joshua terjadi baku hantam tembak menembak gitu kan. Bukan baku hantam. Terjadi tembak menembak antara polisi ini dan ini gitu kan. Dan pada akhirnya menewaskan si Brigadir J misalnya. Nah, hal ini diungkapkan dalam BAP dan juga diungkapkan bla 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 bla. Ternyata di balik ini semua gitu kan, dalam persidangan yang dilakukan pada hari ini ada banyak fakta yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di BAP. Nah, nanti diungkapkan lagi yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah, ini informasi ini bisa kita tahan dulu, tidak kita yang soft newsnya ini kita tidak langsung kita kita ungkapkan. Kita tahan dulu, terus kita ambil lagi hasil sidang sebelumnya, terus nanti bisa dibikin kayak misalnya lebih panjang lagi beritanya, terus lebih komprehensif lagi. Jadi kalau misalnya hard newsnya cuma 6.000 paling banyak misalnya, atau 3.000 paling banyak, kalau di artikel rata-rata lebih banyak lagi. Dia tuh lebih menyeluruh lagi bahasanya gitu ya, bedanya antara hard news dan soft news. Dan juga kalau misalnya mau sama-sama berat topiknya bukan berat, maksudnya sama-sama topiknya Ferdy Sambo gitu. Apalagi yang bisa diambil dari Ferdy Sambo yang bisa larikan ke ke soft news. Misal dampak dari penyidikan yang lama, masyarakat menjadi apatis dengan hukum saat ini. Terus ada lagi nanti berita tentang kasus Ferdy Sambo mangkrak sementara kasus maling ayam sudah divonis dalam 1 hari misalnya. Atau ada lagi kemarin kan ada kasus yang sama kan, TNI juga kan. Jadi dibandingin nih, TNI kalau kalau menyelidiki cepat gitu kan. Terus polisi kok lama banget sampai sekarang tuh belum ada. Nah, itu juga bisa jadi soft news, jadi dibandingin ya kan. Padahal kalau misalnya kejadian pembunuhannya udah lama ya kalau yang polisi, terus kalau yang TNI udah lebih lama lagi gitu loh. Jadi tuh bisa
Jadi hati-hati teman-teman untuk membedakan yang straight news sama soft news. Nah, nanti teman-teman akan kesulitan lagi membedakan yang soft news dengan feature. Kenapa? Karena dia sama, timeless ya. Feature dan soft news itu sama-sama timeless dan juga beritanya tuh ringan gitu loh. Walaupun ada beberapa berita tentang yang isu-isu utama ya bisa ditarik ke soft news gitu ya. Misalnya nih, ini definisinya Kak Elis ini bagus banget ya. Tapi lagi-lagi coba kita cari di sini. Oke, nah kalau tadi ya ini bisa jadi hard news semua ya. Kita cari yang soft newsnya. Nah, di sini ada apa namanya soft news. Mana kira-kira? Di sini ada soft news ya. Contoh soft news ada di sini. Ada yang mau bantu kira-kira mana yang soft news? Teman-teman ada yang mau bantu kira-kira mana sih yang soft news, mana yang hard news? Tadi saya udah kasih ini, kalau yang di halaman pertama, page pertamanya itu hard news semua. Kalau di sini kira-kira mana yang apa namanya yang menurut teman-teman soft news? Ayo, gak apa-apa, kita bahas bareng-bareng. Tidak ada yang salah, semuanya itu pakai proses. Jadi kalau misalnya memang hari ini pas identifikasinya keliru, nggak apa-apa, berarti kan teman-teman nanti tahu kok, oh kalau yang itu belum belum seutuhnya baik untuk dikatakan sebagai straight news misalnya. Oh ternyata ada yang keliru, makanya belum bisa dikatakan straight news gitu kan. Memang kalau misalnya mau yang gampangnya itu adalah bukan isu utama diambil. Jadi kayak misalnya tadi jelas-jelas dia ngambil isu yang berhubungan dengan hiburan ya. Ya pasti kalau soft news kalau nggak hiburan ya kan, tentang iklan, advertising, news advert. Jadi berita iklan gitu kan. Itu pasti soft news, apa masuk kategorinya soft news. Tapi ada beberapa yang kayak gini nih jadinya ke apa namanya soft news ya. Kayak gini misalnya, ini nih soft news. Ricky Rizal panik dan pucat usai sambutannya keberanian tembak Yosua. Karena ini bukan apa ya, ini sudah ke subjektif gitu loh dia ngambilnya. Ricky Rizal panik, dari mana bisa dibilang panik atau pucat? Ini subjektif banget gitu kan. Tapi kalau misalnya dia nyebutin data, Ricky Rizal ditemukan tertangkap tangan menerima uang suap sekian gitu kan. Nah, itu ada data real gitu kan. Bukan data yang dilihat secara subjektif menilainya gitu kan. Terus mana lagi, tadi ada lagi. Nah ini bisa ke soft, bukan bisa, ini soft, ini soft ya.
Kenapa? Karena ini semuanya adalah berita tentang bukan informasi-informasi yang berkaitan dengan data ya, tapi dia berkaitan dengan subjektivitas penilaian dari yang pembuat berita. Jadi penulis berita itu melihat situasi dan kondisi saat kejadian. Oh, dia melihat ekspresi orang yang sedang mengalami kejadian itu, akhirnya dia menilai, dia mengkait-kaitkan, dia mencocok-cocokkan gitu kan. Kenapa menunduk terus? Jadi dia berspekulasi gitu kan. Oh, menunduk sepertinya takut gitu. Oh ya udah bikin aja. Terlihat menunduk selama persidangan saat ditanya si ini selalu menunduk gitu kan. Nah, kita nggak tahu maknanya apa menunduk sebenarnya kan, tapi menunduk aja tuh bisa jadi informasi, dan itu informasinya soft news gitu. Nah, lagi coba di sini ada teman-teman yang mau coba-coba yuk, biar tahu kan. Nah, kira-kira pendapat saya. Ini teman-teman tuh, aku yakin pasti banyak yang mau yang ini nih, ini pasti ini nih, contohnya ini. Nah, ayo nggak apa-apa. Ada yang mau ini? Coba. Kalau nggak ada ya, itu tadi ya, soft news sudah, feature. Kalau feature itu lebih ke human interest. Nah, di sini nggak ada feature. Tapi nanti kalau misalnya ada berita tentang nenek maling ayam divonis 3 juta, divonis membayar denda 3 juta atau di penjara selama 3 tahun versus kasus Ferdi Sambo, ya kan. Nah, itu bisa jadi feature. Kenapa? Yang diangkat adalah sisi keprihatinannya gitu loh. Kok bisa kalau misalnya kasusnya orang level ekonomi menengah ke bawah itu cepet banget penyelesaian kasusnya. Kenapa kalau misalnya, nah itu nanti diangkat, ternyata hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus yang banyak sekali terjadi di level ekonomi menengah ke bawah, diusut secara tuntas dan cepat. Sementara kasus-kasus yang merugikan negara sampai triliunan rupiah bisa mangkrak atau bahkan dihentikan tanpa tahu siapa pelaku utamanya, dalangnya siapa, tujuannya apa, gitu kan. Nah, kadang sudah diputuskan, misalnya sudah ada putusan, oke dia bersalah sekian, tapi ternyata otaknya itu tidak tertangkap gitu loh. Oke lah, nanti ada bahkan ada beberapa kasus ya, mega korupsi kasus gitu kan, yang sampai saat ini tuh yang tertangkap. Misalnya kita buka dulu lah sedikit aja, kayak misalnya Anas Urbaningrum sudah berkali-kali nyebutin nama siapa sih anaknya, lupa. Ada yang tahu anaknya Cikeas? Aduh, satu lagi siapa sih yang dari awal, anak keduanya itu, anak SBY. Nah, bukannya ini Edi Baskoro. Nama beliau ini ya sudah disebut sama Anas Urbaningrum, sudah disebut sama siapa namanya lagi yang pokoknya semua kadernya. Ini kok saya lupa ya partainya, mereka ini apa ya? Demokrat, Partai Demokrat. 3 kader Demokrat yang jadi ada Angelina Sondag, ada Anas Urbaningrum, terus satu lagi bendaharanya itu siapa ya, kok lupa, cowok itu. Nah, ketiga-tiganya tuh menyebutkan nama anak
kedua dari mantan pemimpin negara kita dulu gitu kan. Tapi sampai sekarang ya tidak ada keputusan hukum yang yang menyebutkan harus diperiksa, itu nggak ada gitu. Nah, itu menjadi tanda tanya. Kok oke, sudah ditetapkan si A, si B, si C salah, tapi nggak mungkin mereka berbuat tanpa ada instruksi gitu kan dari yang paling atas misalnya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya jadi jurnalis ya, teman-teman tuh ibaratnya taulah kejadiannya, tapi ada beberapa yang off the record, ada yang bisa teman-teman publish. Nah, ketika dibilang sama saksi atau yang teman-teman wawancarai, terus dia bilang ini kesaksian saya ini off the record aja ya, hanya untuk kamu tahu ya. Kalau udah kayak gitu teman-teman nggak bisa publish gitu. Teman-teman harus menjaga privasinya gitu kan. Ya itu juga bagian dari pekerjaan gitu. Jangan hanya karena teman-teman mikir kayak misalnya oke, saya harus apa yang saya dengar, saya lihat, saya alami harus ditulis kembali, dianalisa kembali, diinvestigasi kembali sebelum saya publish gitu kan. Nggak hanya itu gitu. Jurnalis itu banyak banget, profesi yang dengan profesi yang lain, banyak banget resikonya, dan terkadang teman-teman juga harus meng-cancel pemberitaan teman-teman jika itu terkait dengan keselamatan atau privacy dari saksi mata. Jadi itu juga yang harus jadi pertimbangan, dan itu ada di KEJ, Kode Etik Jurnalistik gitu teman-teman. Oke, nah di sini sudah ya, kita sudah bahas feature-nya, kita sudah bahas soft news-nya, strike news-nya. Nah sekarang kita balik ke materi kita hari ini. Oke, sampai sini ada yang mau komentar? Monggo silakan. Ini meeting ketiga ya. Nggak kerasa aja udah meeting ketiga. Terus teman-teman udah harus ngerjain tugas 1. Terus nanti kita udah harus masukin report. Udah setengah aja jalannya kan. Udah tinggal 4 ya, tinggal sebulan lagi lah kurang lebih. Teman-teman kita bareng-bareng ya. Cepet banget waktu itu ya. Sebulan itu nggak berasa gitu. Ayo, ada yang mau komentar kah? Teknik mencari dan menggali informasi untuk bahan berita. Ini mah teman-teman udah paham banget. Komunikasi kemarin semester berapa Mbak diambilnya? Mbak, Mas, Kakak. Semester 1 bukan? Ilmu pengantar komunikasi. Ini masih nyambung kan? Suara saya masih kedengeran kan? Halo? Iya, halo Miss, masih ada suaranya. Saya buka banyak jendela jadi bingung. Jendela yang mana? Ada ini. Videonya nge-lag. Videonya nge-lag. Sebenarnya manusia juga bisa nge-lag. Aku juga nge-lag orangnya Mbak. Oke, balik lagi ke sini. Intermezzo aja ya. Di sini ada yang suka baca koran? Masih ada yang suka baca koran kah? masih ada yang suka baca berita kah?
Alhamdulillah dulu. Kita lihat eh, alhamdulillah dulu. Hmm. Nah, ini salah satu ini ya. Masa jabatan 3 Oke. Sekarang pertanyaannya adalah teman-teman perhatikan ini ya. Nanti pertanyaannya apa yang dilakukan ya teman-teman jurnalis yang di video ini untuk bisa mendapatkan, mencari, menggali informasi ya, untuk dapatin berita ya, untuk menulis berita. Kita dengerin ya. 3 periode ini kan ribut banget Pak di DPR. Nah ini kalau dari Pak Jokowi sendiri mau nggak sih Pak untuk 3 periode ini? Presiden di Tapi nggak setiap hari juga bisa. Seperti soal dewasnya sudah selesai. seperti tamu negara, seperti keluarga lah pokoknya. Nggak keluarga ya, deket banget, nggak ada kayak nggak ada pagar antara wartawan dengan presiden. Presiden juga cukup humble gitu, ngajak wartawan makan bareng, makan siang bareng, seperti tamu negara, seperti keluarga lah pokoknya, nggak seperti wartawan istana. Untuk wartawan ini baik forum ini karena bisa menjembatani kebutuhan kami untuk informasi langsung dari kepala negara. Apakah susunan anggota dewasnya sudah selesai dan kriteria seperti apa kira-kira yang Bapak tentukan hingga kemudian menentukan 5 anggota dewas itu? Karena di luar juga pasti banyak persinggungan soal apakah mereka bisa independen atau tidak gitu. Mungkin itu Pak, terima kasih. ya nanti dilihat figur-figurnya. Kita kan ini masih dalam proses penyaringan oleh tim internal di Seknek, jadi belum pada proses finalisasi, masih masukan-masukan yang sangat banyak. Tapi yang jelas kita ingin memilih yang terbaik, yang tentu saja memiliki track record yang baik, integritas yang baik, dan memiliki pengalaman di bidang-bidang hukum pidana yang berkaitan dengan audit pemeriksaan, misalnya audit pemeriksaan untuk sebuah pengelolaan keuangan, ini penting. Kita absen dulu ya. Yang teman-teman perhatikan apa yang ada di depan mereka ya. Mereka menggunakan apa aja untuk mencari berita. Ada tadi yang pakai handphone ya kan, ada yang pakai note, ada yang pakai macam-macam. Kita bahas itu ya. Kemudian apalagi? Terus nanti ini kan zamannya kepresidenan yang saat ini. Nanti kita juga lihat yang sebelum ini ya. Jadi biar bisa dibandingin gimana situasi dan kondisi jurnalis dulu dan sekarang. Jadi ada perbandingan sama teman-teman. Jadi tidak hanya coba. Semoga tadi sih ada wartawan bilang sebelumnya tidak ada ya doorstop. Doorstop ada ya masih ingat saya dulu di awal-awal di pertemuan pertama, bahkan di semester sebelumnya juga pernah ngomong doorstop. Ada yang masih ingat apa itu doorstop?
Nggak ada ya? Nah, ini dia ada. Tapi ini bukannya jurnalis. Berarti memang belum ada ya. Makanya tadi dibilang hanya doorstop. Jadi kalau teman-teman tahu arti doorstop, ya udah berarti doorstop jurnalis doorstop. Jurnalis wawancara. Nggak ada ya? Masa nggak ada sih? Nah, ini dia. Ya cuma ini ya. Tapi ini juga bukan wawancara. Oke, kita lihat ini lah ya. Berarti memang tidak ada forum ya dulu ya. Doorstop aja. Ini zaman sebelah sini zaman Pak SBY, sebelah sini zaman Pak Jokowi. Jadi kita akan bandingkan bagaimana kerja kewartawanan, kejurnalisan ya, dunia jurnalisme di zaman dua masa pemerintahan berbeda ya. Ini masih proses berjalan, belum final. Kan masih masih tanggal 20-an kan? Pak, saya Idan dari kompas.com Pak. Terkait Munas Golkar yang akan digelar besok Pak. Mungkin harapan Bapak apa, ini kan sudah Pak Erlangga dan Pak Bamsud, sudah ada beberapa calon lain yang menyatakan maju. Karena ada isu kalau Bapak menginginkan Pak Erlangga aklamasi, terus ada Menteri Pak Pratikno juga katanya mengumpulkan DPD, mungkin bisa sekaligus diklarifikasi di forum ini Pak. Terima kasih. Ya lagi nih, jadi apa itu urusan internal Golkar. Urusan internal Golkar. Munas itu urusan internal Golkar. Dan sebagai partai besar, partai yang memiliki pengalaman yang panjang dalam berpolitik, saya kira nggak mungkin lah bisa diintervensi oleh menteri, diintervensi dari eksternal. Saya kira itu hanya isu-isu yang biasa dalam politik. Oh, kalau Menseknek bisa intervensi ke Golkar, jagoan bener Menseknek. Kenal satu pun DPD enggak Pak? Nah, ini coba dengar sendiri ya, kenal satu DPD pun enggak. Atau sekap. Apa urusannya dengan ini Munas Golkar? Itu urusan internal partai. Kalau saya mau undang ya saya undang terbuka kayak dulu, DPD undang terbuka, kita ya berbicara mengenai kenegaraan. Kalau urusan Munas ya urusan internal Golkar. Ya kalau misalnya ada Menteri Pak Luhut, emang Pak Luhut kan Golkar. Atau Pak Agus Gumiwang kan Golkar. Atau Pak siapa? Jainuddin Amali kan Golkar. Oke, kita biarkanlah. Yang lain ya, ini udah 5 menit. Kita lihat yang ini. Oke, kita lihat. Atau mau komen dulu atau nanti ya? Kita lihat dulu aja ya.
Mundur. Buat apa kalian ngeliat? Sambil jalan. Saudara-saudara, sebagaimana saudara ketahui tadi, saya beserta para menteri terkait, Kepala BNPB, pimpinan Komisi 5 DPR RI, dan Gubernur DKI Jakarta telah melaksanakan rapat terpadu untuk merencanakan penyelesaian masalah banjir di Jakarta di waktu mendatang. Apa yang kami bahas tadi adalah berdasarkan apa yang kami lihat banjir yang datang di Jakarta pada tahun 2013 ini. Kami semua telah meninjau ke lapangan, menyusuri Kali Ciliwung misalnya, melihat rumah-rumah di kiri kanan jalan yang terendam, dan sejumlah tempat-tempat yang mengalami kerusakan paling parah dalam bencana banjir awal tahun 2013 ini. Apa yang kami lihat di lapangan inilah, termasuk laporan-laporan yang sampai pada saya, di samping yang saya lihat sendiri, dan kita kaitkan dengan banjir yang pernah terjadi kurang lebih 5 tahun yang lalu, pada tahun 2007, dan juga 5 tahun berikutnya lagi, tahun 2002, maka pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang penting untuk mencari solusi yang lebih strategis, bukan solusi tahunan. Tetapi harapan kita solusi kali ini paling tidak bisa mengurangi secara signifikan dampak dari banjir yang datang di Jakarta ini. Kalau ada yang kalau ada yang bertanya mengapa diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta untuk menyelesaikan banjir ini, pertama-tama Jakarta jangan hanya dilihat sebagai salah satu provinsi dari 33 provinsi di Indonesia ini, tetapi Jakarta mari kita lihat sebagai pusat pemerintahan, dan mana-mana yang di luar termasuk dari TNI Polri akan terus. DKI Jakarta juga telah memiliki rencana dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kita satukan semua tadi dan kita pilih mana prioritasnya, mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu, katakanlah dalam waktu 2 tahun pertama ini, dan kemudian mana-mana yang kita lanjutkan pada periode berikutnya lagi.
Oke, ada yang mau komentar? Gimana sih posisi posisi wartawan? Gimana sih tugas wartawan saat sama-sama presiden ya? Tapi tiap presiden punya kebijakan berbeda ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini gimana wartawannya dan di sini gimana wartawannya. Sebenarnya ini beda ya. Yang satu lagi ngadain lagi di lapangan ya kan. Yang satu memang ada forum, dikasih tempat khusus, emang disuruh untuk bertanya gitu kan. Nah, tapi dari itu mungkin teman-teman bisa ngambil kesimpulan, atau kita lihat lah ya yang di dalam Presiden Susilo diwawancara di dalam ruangan. Kayaknya nggak ada. Susah nyari yang berarti emang jarang-jarang ya presiden sebelumnya ya menjawab pertanyaan wartawan, itu jarang-jarang. Coba ini. Semoga ada ya. Dan selanjutnya suasana lebaran yang berbeda dirasakan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono saat tidak menjabat lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya SBY menjabat sebagai Presiden RI sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Berikut wawancara Eva Yunisar bersama Susilo Bambang. Udah nggak jadi presiden. Jabat sebagai Presiden RI sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Berikut wawancara Eva Yunisar bersama Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, ada yang masih ingat doorstop itu apa? Tapi juga nggak ada doorstopnya. Susah ya dapetin momen wawancaranya presiden sebelumnya ya. Oke, saya dulu pernah, ini saya mau sharing aja. Saya pernah jadi wartawan di zaman pemerintah. Saya di Jakarta. Di Jakarta itu dari 2011, jadi wartawan juga dari 2011. 2011 itu pertama gubernurnya itu masih Foke ya. Foke waktu itu wakil gubernur. Wakil gubernur ya. Dia nggak sampai jadi gubernur. Bentar. Pokenara 2011, kok saya lupa ya. Foke jadi Foke. Jakarta. Sempat jadi gubernur dia, tapi pasangannya tuh siapa ya? Prijanto. Jadi bukan Nara ya. Pasangannya dulu Prijanto. Jadi saya ngerasain 2011 itu untuk wawancara beliau itu nggak pernah ya. Dan memang gimana ya ngomongnya? Ada jarak kita ya, dan itu berasa banget waktu itu baru ini ya, baru sebagai gubernur DKI. Jadi
Untuk wawancara beliau itu doorstop ada, cuma kita tidak sedekat yang tadi dilihat waktu yang SBY itu kan beneran satu meja makan loh dengan presiden gitu kan. Saya juga pernah wawancara Pak SBY, tapi maksudnya bukan saya sendiri, enggak. Waktu itu banyak teman-teman juga, tapi kita mau cerita nanti takutnya berpengaruh sama teman-teman nanti. Intinya memang forum ini ya, forum kayak gini tuh belum ada di zaman-zaman presiden sebelumnya ya, belum ada. Dan teman-teman tadi bisa lihat ya, tidak ada pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan ketika Pak SBY memberikan keterangan. Sementara presiden yang saat ini ya, di jalan itu sering banget ditanyain wartawan, jurnalis, wawancara, bahkan di lapangan ya sering banget jurnalis tuh ngasih pertanyaan terus dijawab sama Pak Jokowi di lapangan. Jadi ketika sama acaranya, nah ini dia, ini yang di luar ya, ini tapi masih jadi gubernur, beliau masih jadi gubernur. Nah, balik lagi ke tadi, pertanyaannya simpel ya. Apa yang dilakukan jurnalis untuk mencari dan menggali informasi untuk bahan berita? Kalau dilihat dari video tadi apa? Pertama, jelas dipersiapkan dulu alat pendukung ya. Makanya tadi saya highlight ya. Saya ingetin teman-teman, ternyata ada yang bawa laptop ya kan. Kalau di dalam ruangan mah enak bisa bawa laptop gitu kan, tapi kalau di lapangan nggak bisa pakai laptop. Pasti yang dipakai itu adalah HP sebagai rekaman ya kan, biar nggak ada yang hilang. Atau mungkin ada lah beberapa beberapa wartawan yang dia punya daya ingat yang masih tajam, jadi dia cuma bikin keyword aja, masih pakai pensil dan note, ada, walaupun tidak banyak ada. Terus selain itu juga ada tadi yang langsung memvideo kan, langsung langsung ngambil gambar. Itu kalau penyiaran tuh kayak gitu ya, kalau misalnya media online tapi untuk visual, audio visual ya, jadi diambil dulu gambarnya untuk sedikit ada gitu kan. Jadi ya semuanya itu balik-balik teman-teman, persiapannya itu at least rekaman ya, at least rekaman, kalau bukan untuk audio visual ya, bukan untuk visual ya, at least ada rekaman. Kenapa? Rekaman itu sangat membantu teman-teman nanti kalau mau nulis, jadi bisa didengerin lagi rekamannya apa. Kadang kita menulis ya, kita sendiri membacanya tuh nggak kebaca, saking kita tuh pengen cepet nulis gitu kan, saking banyak informasi. Tapi kita ya, orang nggak mungkin, pak stop dulu ngomongnya, saya mau catat dulu, tadi belum selesai gitu kan. Kadang karena note kita tuh kecil, jadi kita tuh nulisnya juga kayak ya nggak semua wartawan nulisnya itu rapi. Kalau rapi kan butuh waktu gitu kan, kalau mau cepet kan biasanya berantakan kan tulisannya, kayak gitu. Kelemahannya banyak kalau nulis. Jadi disarankan untuk teman-teman yang jadi jurnalis itu ya siapin rekaman gitu kan, jadi bisa makan nanti diputar lagi gitu kan. Nih ya, jelas ya, meliput, setelah diliput direkam informasinya, setelah direkam nanti sebelum dilaporkan itu ada tahapan investigasi ya, yang baru dilaporkan. Ini ada beberapa contoh berita, kita lihat ya.
mulai ini ya. Ya, oke. Jadi ini salah satu contoh ya teman-teman. Salah satu contoh ketika teman-teman harus melaporkan, melakukan liputan ya kan, rekaman, terus melaporkan. Jadi saya bilang teman-teman ini sering sekali melakukan ini semua. Ya enggak? Siapa yang punya media sosial dan aktif di media sosial? Ayo, siapa? Coba kita lihat di sini. Mungkin Kak Adinda kali punya berapa media sosialnya, Kak? Ada berapa banyak? Pakai IG? Pakai ada YouTube kah? Ada TikTok kah? Siapa yang punya TikTok? Siapa yang sehari itu pasti ada satu aja kontennya untuk update di TikTok atau bikin snap di WhatsApp atau di Line? Ini contohnya ya, saya kasih satu contoh. Ini kita hapus aja. Ini salah satu contohnya ya. Hey, how's it going? Nice to meet you. I'm Putri. I'm 24 years old. And International Business เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการทำงานเป็นทีมร่วมกับคนอื่นๆ เพราะนอกจากจะได้ความรู้ด้านธุรกิจแล้ว เราจะได้พัฒนา
Hola, mi nombre es Omar. Aparte de eso, creo que la universidad me hizo muy... Selama gap year ini, aku Siapa yang punya media sosial? Yang aktif di media sosial? Nah, ini tadi contoh ya, teman-teman. Ini tadi contoh simple ya. Itu tadi video yang saya buat untuk lombanya tadi ya videonya. Jadi saya ikut lomba di Departemen College Fakultas College of Management, Departemen IBA, bisnis ya, bisnis, bukan manajemen tapi bisnis. Sementara saya kuliahnya di Social Science, Psychology, Departemen Psikologi. Jadi saya nggak tahu sama sekali tentang departemen bisnis itu, sama sekali nggak tahu. Kampusnya aja beda, mata kuliahnya, gedungnya, orang-orangnya, prestasi yang pernah mereka dapat apa saja penghargaan yang didapatin oleh departemen bisnis, grade apa aja yang mereka sudah dapatin ya. Grade itu kayak misalnya kalau di universitas itu ada akreditasi A atau akreditasi B gitu kan. Itu saya sama sekali nggak tahu ya, sama sekali nggak tahu. Tapi ya makanya saya mau narik contoh ini kenapa? Sebenarnya tugas wartawan itu kita semua pernah melakukannya gitu kan. Makanya tadi saya tanya, teman-teman siapa yang aktif di media sosial? Pasti saya yakin nih 13 orang ini aktif semua di media sosial. Walaupun sebenarnya dalam sebulan itu pasti ada postingan gitu kan di media sosial. Katakanlah dalam seminggu misalnya ada yang posting tiap hari, ada yang posting sehari 3 kali misalnya, ada yang setiap makan posting terus gitu kan, setiap kegiatan posting terus gitu kan, ada yang oke lah misalnya at least dalam 1 bulan tuh sekali posting gitu kan. Nah ketika kita memposting itu kan kita pertama ngambil gambar ya kan, kita ngambil gambar, terus nanti ada yang bilang kayak misalnya, nah sekarang kita ada di sini, nah terus diambil gambar orang-orangnya, ini kita lagi makan bla 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 bla. Terus nanti tanya misalnya komennya gimana rasanya gitu-gitu kan. Nah tanpa kita sadari ya, kita itu sudah melakukan tugas-tugas atau aktivitas-aktivitasnya wartawan. Kita merekam ya kan, terus kita juga mempublikasikan kembali ya kan, rekaman kita publish di media sosial kita gitu kan ya. Itu aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kita udah melakukan gitu. Next. Nah ini ada vocab di dalam dunia jurnalisme. Nah kalau dulu ya teman-teman, kalau dulu itu sebelum internet itu sepopuler sekarang ya, kita tuh kenal namanya newspack. Sekarang ada nggak? Mungkin wartawan-wartawan senior masih nyimpen namanya newspack ya. Jadi newspack itu apa sih? Nih ya. Jadi katakanlah ada berita informasi yang terjadi hari ini gitu kan, sudah banyak diberitakan gitu kan sebelumnya, tapi berita ini jadi jadi dikasih penanda lagi gitu loh. Dikasih penanda kenapa? Karena nanti berita ini masih kita pakai informasinya untuk kita beritakan lagi misalnya 2 hari lagi atau seminggu lagi atau sebulan lagi gitu kan. Jadi informasi tambahan untuk berita yang lebih berdampak luar biasa lagi gitu kan. Makanya tadi kayak saya bilang,
Oke, Verdi Sambo itu bakal tidak habis pemberitaannya. Bahkan yang sudah diberitakan itu orang masih menyimpan informasinya. Kenapa? Kan sekarang belum ada putusan kan. Sampai putusan itu belum keluar, sampai dia belum divonis berapa tahun dia di penjara, itu berita-berita sebelumnya bakal masih disimpan sama teman-teman wartawan untuk apa? Untuk informasi nanti tambahan di apa ya, di puncak beritanya gitu kan. Masih disimpan semua, itu namanya newspack. Jadi nanti dikasih dalam catatan itu ada penanda gitu kan, penanda dia informasi ini oke sudah ditayangkan, tapi saya akan mengolah lagi informasi ini jadi untuk berita yang lebih berdampak lagi gitu kan, namanya newspack. Mungkin biar lebih paham ya, kita cari contoh newspack. Cantelan berita. Ada nggak ya? Mudah-mudahan ada ya. Tidak ada. Cantelan. Biasanya tuh di buku itu tuh ada nanti ditempel-tempel gitu sama, kalau saya dulu buatnya misalnya saya tempelin kertas warna-warni gitu kan, atau saya lipat kertas itu. Kenapa? Terus abis saya lipat saya bikin catatan kan, informasi tentang apa gitu kan, karena itu bakal saya olah lagi gitu kan. Nggak ada. Bahasanya tuh apa ya? Cantelan berita bagi jurnalis. Oke, semoga ada ya. Coba kita dengerin ya. Hai guys, saya Kelvina. Saya sudah berlatih dengan Eng Breaking kurang lebih selama 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Muhammad Subhan. Alhamdulillah hari ini kita akan kembali berbincang-bincang seputar kepenulisan, dan untuk sesi ini ada satu pertanyaan dari kelas menulis daring seorang peserta berasal dari Pasaman bernama Eki Afriyadi. Nah, apa kabar Bang Eki? Selamat beraktivitas ya. Pertanyaannya adalah bagaimana teknik wawancara, terutama mewawancarai narasumber, orang-orang penting. Wah, ini menarik ya. Nah, kalau wawancara ini sebenarnya masuk ke ranah jurnalistik. Kebetulan saya lebih kurang 15 tahun bergelut di dunia jurnalistik, di beberapa koran harian di Padang, Sumatera Barat. Saya menjadi wartawan dan sempat juga menjadi redaktur. Wawancara adalah salah satu teknik untuk mendapatkan informasi, data, fakta di lapangan. Oke, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Kita akan coba berbincang-bincang seputar teknik wawancara, dan ini spesial untuk Bang Eki Afriyadi. Mana tahu minatnya nanti di dunia jurnalistik, menjadi jurnalis, menjadi wartawan ya. Sebenarnya kalau untuk kiat, masing-masing wartawan itu punya kiat sendiri ketika mereka berupaya untuk mendapatkan suatu informasi ya. Jadi masing-masing wartawan, masing-masing jurnalis, mereka bisa menggunakan teknik-teknik tertentu. Artinya tidak ada teknik khusus untuk mendapatkan sumber-sumber informasi itu. Tetapi secara umum ya, saya ingin menggambarkan kepada Bang Eki dan bahkan teman-teman juga di kelas menulis daring ini ya, beberapa kiat yang bisa dipraktikkan barangkali. Tentu pertama ada tahap persiapan. Nah, apa tahap persiapan itu? Ya, tentu fisiknya baik ya, tentu tidak dalam keadaan sakit, fit, tidak sedang narasumber
kondisi Anda harus betul-betul fit, terganggu atau bahkan nanti kita bisa dituduh menyebarkan virus ya. Sekarang masa pandemi jadi sangat sensitif sekali kalau kondisi seorang wartawan itu tidak fit. Nah, jadi fit lah ya, sehat lah. Kalau tidak sehat ya istirahat saja. Nah, cantelan berita tuh kayak gini ya teman-teman ya. Bisa dia bentuknya kayak gini ya, tali ya, atau nanti ada yang buat kalau sekarang sih enak ada sticky note kan. Kalau dulu tuh sticky note sudah ada tapi tidak semua wartawan punya sticky note, masih belum familiar banget gitu kan. Dulu tuh ya paling yang sering dilakukan adalah kalau nggak ngerobek kertas sendiri ya terus kita lem di bagian halaman ini ya kita lipat kertas ini gitu loh, kita lipat kertas ini terus kita kasih catatan, jadi itu namanya newspack. Nah buat apa? Karena informasi yang tertulis di sini ya kalau misalnya masih gunain notebook ini informasinya itu masih bisa kita pertanda kita mau ngolah lagi jadi berita lain untuk berita yang katakanlah yang mungkin berbeda dari yang sudah kita tulis publish sebelumnya, tapi yang jelas itu bakal jadi sumber tambahan untuk berita yang lebih besar lagi gitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Yuk diskusi yuk. Hah? Hai. Ayah tadi kayaknya nak nyari orang, coba tanya lagi ke ayah. Ini daya tarik berita ya teman-teman ya. Ada self interest, ada uang, seks, perjuangan, pahlawan, ketenaran, suspense, human interest, perayaan, kejadian besar. Ini topik-topiknya ya. Kontes penemuan baru, hal luar biasa, kejahatan. Dari sini ada yang mau nambahin atau kira-kira ada yang mau komentar yang ini? Apa ya yang keluar dari ini ya? Penemuan baru, kejadian besar, kejahatan, apa kira-kira? Adakah yang teman-teman pikirkan yang tidak masuk, yang belum masuk ke dalam sini? Monggo apa? Misalnya? Monggo katakanlah. Coba kita lihat news interest.
Jadi teman-teman, self interest itu ada daya tarik sendiri ya, daya tarik pribadi. Jadi daya tarik pribadi itu sebenarnya masing-masing gitu loh. Masing-masing, kalau misalnya menurut kita, jadi ini nggak bisa nggak bisa dijadiin fix gitu. Karena setiap orang tuh punya ketertarikan sendiri terhadap satu hal. Kayak misal hobi kita bisa beda, ya kan? Terus karakter kita bisa beda. Kayak misalnya kalau ada orang yang suka nonton gosip, ada orang yang nggak suka nonton gosip. Artinya itu saja sudah bisa menentukan. Ada orang yang suka nonton berita politik, ada orang yang nggak suka nonton berita politik. Ada orang yang suka nonton tentang kepoin tentang kehidupan artis. Misalnya ada orang yang nggak suka sama sekali gitu kan tentang artis. Ada orang yang suka tentang update teknologi terkini. Ada orang yang nggak suka sama update teknologi terkini. Ada orang yang suka ngikutin perkembangan gadget, ada orang yang suka barang-barang gadget kayak gitu kan. Jadi untuk yang nomor 1 ini beda orang, beda juga self interestnya ya. Kayak di sini teman-teman, kira-kira ada yang dulu tuh kayak iPhone gitu ya. iPhone itu di tahun 2000 berapa ya saya kerja di itu 2019 ya teman-teman. Saya tuh salut sama teman-teman yang teman-teman semua ini ya. Jadi waktu saya kerja jaga toko itu katakanlah ya, di bulan ini ada yang datang teman-teman PMI gitu kan, mau beli handphone, terus handphonenya baru, buka segel gitu kan, Asus ROG misalnya ya, harganya sekitar 30.000 NT gitu kan, 25.000 NT cash itu kan, 15.000 NT gitu kan. Nah nanti bulan depan ngambil lagi yang baru, ngambil apa? Ngambil iPhone gitu kan, iPhone terbaru pula lagi yang diambil gitu kan. Misalnya jadi cicilan ya iPhone-nya misalnya. Nah kan berarti setiap dari teman-teman ada yang suka suka jajan gadget gitu kan, ada yang nggak suka sama sekali, walaupun misalnya lagi promo besar-besaran tapi yang nggak suka gitu loh sama gadget. Nah waktu saya tanya tuh, ada temen kan yang suka kayak gitu, loh kan barusan beli kemarin, kenapa beli lagi? Oh yang satu untuk main, yang satu untuk foto gitu kan. Ada juga, oh yang satu untuk kerja, yang satu untuk komunikasi gitu kan. Jadi yang satu dia nggak masukin nggak ada SIM cardnya, memang dia untuk fotografi gitu kan. Nah yang satu memang dia pakai ada SIM cardnya gitu kan, macam-macam. Jadi setiap orang tuh punya ketertarikan yang beda-beda. Kalau uang, ada yang nggak suka uang? Jadi kalau berita tentang uang ya bodo amat gitu kan. Enggak lah, semua orang pasti suka uang ya. Nah ini salah satu dari daya tarik berita ya. Jadi ada 13. Nah kalau ini kriteria peristiwanya ya teman-teman, beda ya, harus dibedakan. Kriteria peristiwa sama tadi itu news interest. News interest itu kira-kira value orang itu melihat berita tuh tertarik karena apa gitu kan. Sementara kalau ini nih kriteria peristiwanya gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan agenda media? Kita bahas poin 10 langsung. Nah, di sini ada gambar menemukan berita peristiwa mengenai orang-orang berpuasa. Oke. Nah, di sini ada gambar tentang nih, ada gambar yang captionnya menemukan berita peristiwa mengenai orang-orang berpuasa.
Ada yang mau komentar? Apa itu agenda media? Udah tau lah teman-teman kan agenda media. Anyway, di sini lagi saya menawarkan ada yang mau bikin podcast bareng. Kalau ada nanti silakan hubungi saya ya. Bisa saling sharing kita ya. Agenda media itu teman-teman ya. Misalnya kita cari aja ya. Jadi katakanlah ini SCTV ya. Di sini kita putar SCTV, jadi teman-teman bisa lihat langsung ya. SCTV itu agenda media. Oh nggak usah, kita mainkan aja misalnya media online aja. Detik.com, terus kompas.com. Nah, jadi kita bandingkan agenda dari dua media ini ya teman-teman. Nah, enak banget tuh kayak gini nih. Nah, loh kok banyak banget iklannya, sampai ketutup beritanya. Nah, ini jadi headline news ya. Keteguhan Surya Paloh bela Anies dan tetap bersama-sama Jokowi meski istana persilakan pamit. Close. Terus ada lagi berita. Nah, kalau ini headline newsnya adalah 5 fakta baru pembunuh yang senyum-senyum bawa jasad korban. Beda ya, kalau Kompas headline-nya macam-macam. Tadi salah satunya adalah jadi ini dua yang berbeda ya, teman-teman ya. Yang satu headline-nya tentang ini lucu banget ya Allah sumpah ya. Ada yang tahu ini? Ada yang ikutin berita ini? Berita yang apa? Ditemukan mayat di jalan tol itu loh. Ada nih. Nah, ini katanya tuh nggak tahu ya hoax atau gimana. Dia nih katanya pendeta, ada yang ngomong dia pendeta, ada yang ngomong dia nggak kenal sama 3 orang. Jadi rencananya tuh dia mau bunuh 3 orang. Tapi target utamanya bukan yang dia bunuh sekarang. Yang dia bunuh itu namanya Ica ya. Cowok. Hah? Iya, yang dibunuh cewek. Yang dibunuh Temennya cewek. itu 3. Temennya tidak apa? Boleh Mbak? Ya, yang mau dibunuh itu cowok. Bukan cewek. Nggak ada cowok Mbak. Yang saya terima malah 3-tiganya tuh cowok Enggak. cewek. Cewek. Oh, maksud Mbak itu yang bunuhnya tuh cowok. 3 yang mau dibunuh itu cewek. Iya, target. Iya. Iya, jadi 3-tiganya cewek. Nah, tapi ada fakta lain ternyata mereka ini bukan teman dekat juga gitu loh. Jadi kalau misalnya teman dekat ada kemungkinan dibunuh gitu kan. Kalau bukan teman dekat apa gitu loh masalahnya gitu loh. Terus ada juga fakta ternyata yang mau dibunuh, yang sudah terbunuh itu bukan korban pertama, bukan target utama. Nah, jadi banyak ya spekulasi itu. Nah, sekarang pertanyaan saya. Sama kakaknya aja. Kira-kira kalau ada ini satu headline news dari Detik. Terus ada headline news yang dari Kompas mana? Kakak pilih mana? Kanan atau kiri? Detik atau Kompas? Berita yang mana? Kalau misalnya kayak gini, yang satu Ukraina terkini Rusia disebut meluncurkan serangan besar-besaran baru, besar-besaran gitu kan.